Faktanya, kenyataan ada perempuan mandul, ada perempuan tiba-tiba sakit gila, ada sakit lumpuh dan lain sebagainya. Itu memang tidak terelakkan. Sehingga pembuat undang-undang memberi peluang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini kita mencoba membahas tentang apakah poligami itu legal? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya yes, kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Apa sebab? Di dalam undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa orang boleh beristri lebih dari satu dengan izin pengadilan. Artinya memang negara memberi peluang untuk adanya poligami. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu apakah azas perkawinan Indonesia itu poligami? No, tidak. Di dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pada azasnya perkawinan adalah hidup bersama antara seorang wanita dan seorang pria untuk menjalin rumah tangga. Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 juga disebutkan, pada prinsipnya perkawinan hanya dibolehkan antara satu orang pria dengan satu orang wanita. Jadi jelas dari kedua ayat ini tegas dinyatakan bahwa azas perkawinan di Indonesia adalah poligami. Namun ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat negara memberikan peluang untuk poligami. Seperti misalnya seorang suami yang hidup dengan istri yang istrinya sakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti sakit gila, lumpuh, dan sejenisnya. Atau seorang suami yang merindukan seorang anak, putra, tetapi istrinya mandul. Maka itulah latar belakang kenapa negara memberi peluang terhadap poligami. Memang secara sepintas lalu sangat bertentangan dengan azas monogami di atas yang diatur oleh pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Akan tetapi faktanya, kenyataan seperti yang saya sebutkan tadi, ada perempuan mandul, ada perempuan tiba-tiba sakit gila, ada sakit lumpuh dan lain sebagainya. Itu memang tidak terelakkan. Sehingga pembuat undang-undang memberi peluang untuk poligami, tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat, seperti yang diungkapkan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya dipertegas lagi pada peraturan pemerintah nomor 975 bahwa untuk persyaratan perkawinan itu mesti izin pengadilan harus izin istri. Jadi harus persetujuan istri. Tidak ada perkawinan bertambah atau poligami tanpa izin istri, kecuali ada hal-hal yang menghalangi istri untuk memberi izin. Itu pun penilaiannya pada hakim.
Selanjutnya, khusus untuk Muslim, negara juga membuat kompilasi hukum Islam yang mengatur hukum keluarga, yaitu perkawinan dan waris. Dalam undang-undang perkawinan Islam, kompilasi hukum Islam juga lebih diperketat lagi bahwa sekaya apapun pria, maksimal dia boleh hanya kawin 4 orang istri. Itu pun dengan tidak mengecualikan selalu ada izin istri. Pengadilan akan mengizinkan untuk menikah kalau istrinya setuju. Artinya, misalnya dia menikah untuk ke-4 kali, maka harus izin ketiga istri sebelumnya. Tanpa itu, pengadilan tidak mungkin mengeluarkan izin perkawinan, kecuali dalam keadaan tertentu yang menilai adalah hakim, majelis hakim. Sekarang, apakah persetujuan istri untuk membolehkan suaminya menikah itu mesti tertulis atau lisan? Mesti tertulis dan juga lisan. Tertulis sebagai persyaratan untuk mengajukan izin beristri ke pengadilan. Lisan, waktu disidangkan istri harus menyatakan lisan, secara lisan langsung di depan hakim bahwa apa yang ditulisnya itu adalah benar, bahwa dia benar telah mengizinkan suaminya beristri lagi. Jadi saudara-saudara, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang itu, artinya poligami ternyata legal apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang memang sangat teramat ketat. Nah, apakah apabila dilakukan tanpa persetujuan istri atau izin pengadilan, perkawinan itu sah? Perkawinan itu sah, tetapi bisa dibatalkan. Tentunya pihak yang membatalkan adalah istri atau suami atau orang yang keturunan darah ke atas, misalnya ibu dari istri atau suami, orang tua dari istri atau suami. Dan bahkan terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa izin, perkawinan poligami dilakukan tanpa izin, bisa digugat secara pidana. Tapi saudara-saudara, tentang keberatan, gugatan atau pembatalan perkawinan, pelaporan pidana akan kita uraikan pada bagian berikutnya. Cukup sekian dulu pada saat ini. Sampai jumpa lagi pada tayangan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Apapun yang ingin Anda tanyakan bisa Anda buat di dalam komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.